Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fauzia. Saya dari kelas 12 MIPA 1, nomor urut 23. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa G30S PKI. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat cleaning center pelajar Islam Indonesia, kecuali melakukan pemukulan terhadap kiai dan beberapa guru. Mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan gali sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama di Sumatera Utara terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Pensi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah. Sebenarnya, persoalan telah terselesaikan secara baik, tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang PKI untuk menduduki kembali tanahnya secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini, seorang petugas Petu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang dialami PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang perencanaan perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun, oleh PKI, dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sendiri hanya disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang teroristis. Dalam hal ini, Hairul Saleh dan Sukarni juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Medium tahun 1948 yang juga disangkanya namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia atau PKI membentuk biro khusus pada tahun 1964. Tugas biro khusus ini adalah melakukan infiltrasi ke dalam tubuh ABRI. Sifat kegiatannya rahasia dan biro ini dipimpin oleh Samkaman Ruzaman sebagai ketua yang bertanggung jawab langsung kepada ketua partai BNAID. Biro khusus inilah yang kemudian diberi tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapatkan dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolongnya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuasaan bersenjata di Indonesia. Perlu diketahui, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Zhou Enlai yang menjanjikan 1.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya, kemudian meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud,
Pemberian senjata RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965 karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa medium tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan coup. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Ilkris yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Phil Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Ilkris adalah duta besar Inggris dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata "Out local are my friends" yang kemudian diimplementasikan sama dengan Dewan Jenderal. Peristiwa G30S PKI ini merupakan peristiwa kudeta yang dilakukan oleh para Partai Komunis Indonesia dan dipimpin oleh Aidit dan untuk mengkudetai Presiden Insinyur Soekarno dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Tragedi tersebut terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan berpusat di Jakarta serta Yogyakarta. Tanggal 30 September 1965 malam terjadi gerakan G30S PKI atau disebut Gestapo, Gerakan 30. PKI menculik dan membunuh 6 jenderal senior TNI Angkatan Darat di Jakarta dan dibuang mayatnya ke dalam lubang buaya. Mereka adalah yang pertama, Jenderal Ahmad Yani, yang kedua, Letjen L. Suprapto, yang ketiga, Letjen M. Haryono, yang keempat, Letjen S. Parman, yang kelima, Maijen Panjaitan, dan yang keenam, Maijen Sutoyo dan Sisyo Swiharjo. Setelah para perwira berhasil dieksekusi, jasad mereka dibawa dan dibuang ke sebuah tempat yang saat ini diberi nama Lubang Buaya. Pada tanggal 3 Oktober 1965, jenazah mereka ditemukan di dalam sumur tua dengan kedalaman 12 meter oleh Satuan Resimen Para Komando Angkatan Darat di kawasan hutan karet daerah Lubang Buaya. Lalu pada tanggal 5 Oktober seluruh jenazah dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Kalibata dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Untuk melancarkan rencana tersebut, pasukan Cakra Birawa yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo menculik para perwira TNI Angkatan Darat di malam 30 September 1965 dan 1 Oktober 1965 dini hari. PKI juga menculik dan membunuh Kapten Pierre Tendeaen karena dikira Jenderal Abdul Haris Nasution. PKI pun membunuh Aibtu Karel Satsui Tibun, seorang ajun inspektur polisi yang sedang bertugas menjaga rumah kediaman Wakil PM Dr. J. Leimaena yang bersebelahan dengan rumah Jenderal A.H. Nasution. PKI juga menembak putri bungsu Jenderal A.H. Nasution yang baru berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, berusaha menjadi perisai ayahandanya dari tembakan PKI. Kemudian ia terluka di tempat dan akhirnya wafat 6 Oktober 1965. Demikianlah, itulah tadi video yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.